masalah tanpa solusi. Kita sudah membicarakan mengenai hilangnya permainan tradisional, hilangnya lagu anak-anak. Kira-kira kalau misalnya dampak dari hilangnya permainan anak yang seperti itu, ada dampaknya nggak untuk anak-anak kita yang zaman sekarang ini nih ya? Karena mereka kan tidak bermain yang namanya gobak sodor, terus misalnya galah asin, terus main yang apa namanya? Yang coko lele apa namanya itu? Hah? Tokadal. Iya, Tokadal. tokadal. Ya, yang kayak gitu, yang sebenarnya terus main yang gendong-gendongan, itu kan sangat, terus main gundu juga udah nggak pernah main Kavin masih bermain kelereng di, Main. masih ada permainan kelereng. Masih. Kalau Pak Jarwo sendiri ketakutannya apa sih Pak yang Bapak khawatirkan? Apa ya? Hilang untuk bermain di luar gitu Pak Denny. Jadi Iya, jarang kan. bergaul. Jadi Bapak, pertanyaan saya sih sebenarnya sederhana tapi Bapak kok mengada-ada? Ya itu pertanyaannya kok mengada-ngada? Ini betul Pak Denny. Iya karena kan kehilangan. Nah itu kekhawatirannya apa? Ya kekhawatirannya itu, misalnya anak jadi kurang bergaul dengan teman-temannya, Nggak kurang ada teman berinteraksi untuk berkumpul. dengan lingkungannya dia itu. Karena sekarang tuh permainannya sudah mulai berkembang. Anak-anak itu biasanya yang anak-anak sekolah berkumpul, misalnya main paintball mereka tuh. Terus juga ada yang permainan yang berkelompoknya tuh mereka ada yang sekarang tuh ada permainan yang kita masuk berkelompok, main detektif-detektifan, main kayak labirin. Ya pernah nggak Betul, ya? pernah, ya, Itu ada. seru juga. Dan itu bisa dinikmati bukan hanya dengan teman-temannya sendiri, dengan keluarga juga bisa gitu. Jadi itu salah satu bentuk komunikasi dengan si anak-anak, tapi rekreasinya masih tetap Ya. bisa dilakukan. Tapi ini saya serius nih. Iya. Ini saya serius, saya memang concern banget sama masalah permainan anak-anak. Saya pernah sharing juga ke beberapa teman, bahkan ke istri saya pun gitu loh. Cuma memang cenderungnya adalah sekarang anak-anak memang dengan bermain gadget, pertama benar, saya setuju dengan Kak Jarwo bahwa nggak ada sosialisasi di situ. Terus kedua, mereka secara nggak langsung ketika mereka main gadget dan segala macam, motoriknya nggak berkembang. Iya kan, mereka hanya berdiam di situ, mata hanya tertuju ke situ. Iya. Tapi ketika kita main gobak sodor dan segala macam, galasin dan segala macam, semua bergerak. Iya. Konsentrasi bermain. Terus ada yang namanya panis dan Reward. reward dan punishment. Kalau dia kalah berarti dia dihukum. Iya betul. Ada seperti itu. Jadi anak dari kecil belajar bahwa oh Ada kalau gua kesepakatan salah, gitu ya. betul. Nah. Ada kesepakatan. Terus dari kecil mereka udah bisa ngomong pokoknya oke, kalau kalah lo harus begini. Sudah mulai ada demokrasi di situ juga gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan kecenderungannya main sendiri. Karena individual, Nah, betul. tapi juga nggak bisa disalahin anaknya. Kadang-kadang orang tua juga takut yang namanya anaknya tuh jorok. Jorok Padahal gimana? menurut saya, ya sorry, main di tanah. Kotor-kotoran. Kotor. Iya. Ya kan kotor-kotoran. Main di tanah takut kotor, main di tanah takut sakit. Main hujan-hujanan takut sakit. Padahal kalau saya sendiri ngalamin pada saat saya main tanah, main hujan dan segala macam, metabolisme tubuh saya, ketahanan tubuh saya lebih Oh ketimbang iya, teman-teman yang cuma main di rumah, main di mall dan segala macam gitu. karena terlalu overprotective kadang-kadang justru dia tidak akan kuat. Ketika dia sudah Betul. dewasa, terkena kuman sedikit saja, akibatnya akan jadi luar biasa. Nah anak saya yang cowok usia 3 tahun, dia jatuh kena rumput aja dia nangis. Jijik gitu. Iya, Apalagi padahal pada rumput. saat dia nonton, terus ngelihat Om Jarwo, wah lebih nangis. Loh. Intinya saya cuma menyampaikan bahwa sebenarnya anak itu adalah bentukan orang tua. Iya. Jadi kalau misalnya keluarga-keluarga sekarang ingin bermain dengan anak-anaknya, permainan itu sebenarnya masih tersedia. Cuman tinggal mau atau tidaknya berkomunikasi seperti itu. Karena ada juga teman-teman saya di Kampung 99 di depannya Masjid Kubah Emas itu, ada permainan di sana juga. Itu semuanya anak-anak bisa bermain dengan senang. Kayak misalnya nyari ikan itu dari idenya Joshua. Memang kalau mau ngambil ikan yang kecil-kecil tuh si airnya emang harus diobok-obok dulu. Jadi dia mabok. Bener sih ikannya mabok baru tinggal sangat lebih mudah ngambil ikannya itu. Nah di situ ada permainannya. Terus juga meres susu kambing seperti apa harus pakai dia higienis seperti itu diajarkan. Kalau saya mengutip sedikit dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan. Bahwa yang namanya anak-anak sekarang ini lahir di tahun atau di abad 21. Sementara guru-gurunya lahir di abad 20. Jadi guru juga sekarang harus juga memahami yang namanya teknologi seperti itu, melek teknologi supaya juga mengerti keinginan si anak-anak tetapi mengarahkannya. Teknologi itu tidak bisa terbantahkan, tetapi bagaimana teknologi itu menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti itu. Kalau Eno, apa yang Eno khawatirkan dengan kehilangannya permainan, lagu?
Sama sih sebenarnya dengan sebenarnya sih kalau misalnya kalau ngomongin hiburan anak, lagu dan anak ya aku sih ketakutannya adalah anak-anak kita di Indonesia itu tidak akan mendapatkan hiburan sesuai dengan yang mereka sesuai dengan Dengan umur usianya. mereka, usia mereka. Iya. Sekarang memang akhirnya dilihat ya balik lagi kayak tadi udah dibahas juga bahwa di TV aja medianya sekarang udah nggak ada Berkurang. gitu acara-acara anak-anak. Apalagi acara-acara buat lagu-laguan gitu. Sekarang anak zaman sekarang mereka nggak punya role model sama sekali. Kalau zaman dulu ada Joshua gitu. Iya. Joshua kan ngasih tahu lagunya ada lagunya selain Dia Bawa Cici Cuit apa lagi ya Joshua. Saya juga ingatnya cuma itu. Pokoknya banyak lagi. Maksudnya Ada. Kapal zaman terbang dulu dan tuh lain-lain. anak kecil-kecil tuh mereka punya idola gitu. Tapi kalau sekarang tuh anak kecil tuh idolanya ya udah main gadget. Karena kebetulan juga anakku yang besar itu dia terlalu apa namanya walaupun dia seimbangkan dengan main di luar, cuman kadang-kadang kalau udah kena gadget kayak nggak, jangankan orang lain, kita aja orang tua yang manggil dia harus sampai 10 kali untuk sampai dia nengok gitu. Jadi kayaknya aku sih takutnya sih anak-anak zaman sekarang tuh tua sebelum waktunya dan mereka tidak merasakan keindahnya masa-masa anak-anak gitu. Kalau Vega? Ya bener juga kata Eno kalau misalnya sekarang anak-anak gak punya role model. Sebenarnya ada tapi lebih ke barat-baratan. Karena aku aja kadang ngeliat anakku yang usianya 6 tahun gitu ya Kang. Itu begitu sampai kita makan bareng di satu tempat dia nanya, Mbak password wifi-nya apa? Anak 6 tahun gitu. Terus begitu dia pakai baju kaos dalamnya kepanjangan, lebih panjang dari jaket luarnya. Dikatain sama ibu-ibu, ih Raska kayak badut. No enggak, ini kayak Justin Bieber kata dia. Jadi ya memang. Idolanya orang lain ya. Nah itu lagunya yang work, yang gitu-gitulah. Jadi kehilangan karakter si Betul, bangsa itu kita sendiri. Pendewasaan dini sih ya Kang terhadap anak-anak gitu. Dan kalau menurut aku sebenarnya ya fenomena seperti ini ya harus ada solusinya. Orang tua juga mungkin kalau misalnya sekarang nggak susah nemuin lagu anak-anak bisa lihat juga sih. Kan sekarang banyak aplikasi YouTube dan lain-lain yang kita bisa lihat juga. Kita bisa ajarin lagu anak seperti ini gitu. Dan menurut aku masa anak-anak itu adalah pembentukan dan perkembangan diri seorang anak. Dan masa kecil adalah penentuan bagaimana anak kedepannya nanti. Jadi sangat ya penting juga harus dididik dari anak-anak ya. setuju banget. Kang tapi ada lagi nih Kang, kalau sekarang kalau untungnya ya di daerah rumah aku masih bisa, anak-anak tuh masih bisa dengerin lagu-lagu dari odong-odong. Lagu yang mempopulerkan lagu anak-anak itu adalah Odong-odong justru. odong-odong berarti ya. Ya asal jangan si abangnya aja, kadang-kadang abangnya juga suka nyetelin lagunya lagu dangdut. Jadi anak diinjot sambil dengerin, pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Nah, ini agak-agak nyambung nih. Lingkungan juga berpengaruh. Orang-orang di sekeliling anak-anak kita juga harus dikasih pengertian. Iya. Kadang-kadang kita udah ngajarin lagu-lagu anak-anak, tiba-tiba asisten rumah tangga kita dengerin lagu dangdut. Iya. Akhirnya yang kerekam juga lagu dangdut. Itu di rumah juga- lo tuh. Iya bener, anak gue tiba-tiba nyanyi lagu Sambalado, Sambalado. No, coba. Terus sama sakitnya tuh di sini. Dengan mimik muka yang sangat meyakinkan. Agak sedih sih, tapi akhirnya jadi koreksi buat kita sebagai Iya. orang tua. Artinya kan kita Kita memang juga harus harus- lebih membangun kedekatan sama anak kita. Jadi gitu. harus mengontrol ya. Oke, terima kasih sekali semuanya. Waktunya sekarang Kang Maman, silakan untuk notulen. Terima kasih Eno, Joshua yang telah mengisi masa kecil kami dan mengingatkan kembali tentang dunia anak dan indahnya masa anak-anak. Juga terima kasih Kavin Sultan yang telah mengingatkan kami semua tentang ajaibnya dunia dan masa anak-anak. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dan mari sejenak menyimak kisah nyata ini. Anak ini lahir kembar 14 tahun lalu dari pasangan sederhana, kuli upahan, Bapak Yakin dan Ibu Yana. Oleh kedua orang tuanya ia diberi nama Yuyun dan kembarannya laki-laki diberi nama Yana. Yuyun rajin sholat dan rajin belajar untuk mewujudkan cita-citanya menjadi guru. Tak aneh, ia terus meraih juara sejak SD hingga SMP. Hanya anak harta berharga kami, mereka lah yang kuperjuangkan dalam hidup, papari bundanya. 2 April lalu sepulang sekolah, siswi kelas 8 SMP Negeri 51 Atap Padang Ulak Tanding Rejang Lebong Bengkulu tak kembali lagi ke rumahnya. 2 hari berselang 4 April tubuhnya ditemukan telah tewas membusuk. Rupanya sepulang sekolah saat melintas kebun karet seperti biasanya, ia dicegat 14 begundal mabuk. Lalu memperkosanya beramai-ramai dan kemudian
dibunuh dan dibuang ke dalam jurang. Saya melihat tubuh anak saya, tangan dan kakinya terikat, duka sang ayah tak tertahan. Yuyun anak kita tak cuma kehilangan masa kecil, tak cuma kehilangan dunia anak-anaknya, tapi tubuhnya dihempas ke jurang dalam dan nyawanya pun direnggut dan dihilangkan. Yuyun, tak ada lagi binar bola matamu yang lebih kuasa ketimbang kata saat kau berujar, "Ibu, saya ingin menjadi guru." Tak ada lagi Yuyun anak kita. Selamat jalan, tidurlah nak. Damailah dalam pelukan Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami keluarga besar Indonesia Lawak Club malam ini menyampaikan duka terdalam dan dari tempat ini mengajak semua pemirsa dan orang tua stop kekerasan dalam bentuk apapun, stop kekerasan seksual, stop kekerasan terhadap anak, dan ajarkan anak laki-laki kita untuk tidak memperkosa. Negeri ini sudah masuk dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Setiap 2 jam 3 perempuan Indonesia mengalami nasib seperti Yuyun, menjadi korban kekerasan seksual. Jadi stop kekerasan, segera wujudkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan cintai anak-anak kita semua. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Jadi saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Dan waktunya sekarang Kavin bersama-sama dengan kita, silahkan. Kavin dengan Tangga Nada. Hai teman, dengarkanlah, aku ingin bermain musik. Musik yang enak bisa membuat dunia terasa asik. Jika hatimu sedang sedih, nanti pasti bisa terbalik. Oh. Tangga nada mayor, 7 nada yang tersusun rapi.